akan berjuang di tempat lain, harus di tempat lagi. Tapi jadikanlah adalah sebagai batu loncatan di tempat berjuang, belajar dan sebagainya. Itu ya, Kang Imal. Saya yakin Kang Imal dan teman-teman bisa luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul lagi di sini setelah beberapa minggu lalu kita ada di pemetaan akta dan upgrading di Cibiru, dan kedarullah ternyata kemarin waktunya tidak cukup untuk serah terima jabatan, dan hari ini kita akhirnya bisa diadakan serah terima jabatan di Leadership Community masa hikmat 2020. Rangkaian acara hari ini memang santai ya, nggak terlalu tegang-tegang banget. Nanti ada sertijab dari pengurus lama ke pengurus baru. Selamat datang buat Pak Iwan yang sudah hadir. Nanti juga Kang Isep yang hadir juga. Nanti juga ada talk show. Kita kedatangan dari LT Angkatan 2. Namanya Kang Diki Budiawan. Kang Diki Budiawan itu seorang entrepreneur, dia di bidang akikah. Kemudian MC juga di Muda Hijrah. Alhamdulillah. Nah, hari ini teman-teman selamat datang buat teman-teman pengurus, baik pengurus lama, pengurus baru juga. Rangkaian kita nanti sampai siang. Jadi teman-teman tetap stay tune, nemenin radio terus stay tune di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kang Dini. Saya akan menjadi pembawa acara untuk acara kali ini, sertijab serah terima jabatan HLC. Dan tidak perlu panjang lebar karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, ini sudah molor waktunya. Tidak lengkap rasanya kalau misalnya tidak ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh saudara kita, sahabat kita, Kang Muhammad Ilian Fauzi. Kang? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat Wallazina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahharah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sahabat sekalian, kita berada di sebuah tempat yang mudah-mudahan tempat ini penuh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun yang hadir di sini oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman dan Islam, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang kita miliki lahir dan batin kita gunakan
untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendapatkan yang Allah suka dan mendapatkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia umat di muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita akan mengadakan sesuatu acara yang tertunda. Sebenarnya hari tanggal 18 ya, yaitu kita sudah mengadakan pemetaan karakter. Ini sebuah hal yang baru ya, diadakan di HLC, hal-hal yang baru, yang bagus ya, yang sebelumnya tidak ada salahnya kalau dilanjutkan. Kultur-kultur yang bagus, program-program yang bagus menghasilkan. Walaupun saya pun pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal menyangkut beberapa perubahan yang memang ini terjadi dikarenakan Al-Hilal pun berubah. Oleh karena itu HLC sebagai organisasi yang ada di lingkungan Al-Hilal tentunya juga harus menyesuaikan. Tapi sebelumnya harusnya yang berdiri di sini menyampaikan sambutan adalah Bapak Ketua Yayasan, Bapak Hendra Setiawan. Hanya beliau mohon maaf kemarin maghrib sebenarnya WA kurang enak badan, belum tentu katanya hadir, tapi saya kabari pagi ya. Tadi pagi juga beliau menyampaikan mohon maaf ternyata beliau belum pulih gitu, belum sehat betul. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih sebelum ke poin-poin yang akan saya sampaikan ya. Kepada yang pertama Kang Dimi ini terima kasih luar biasa lah, karena memang Kang Dimi adalah aktivis dan penggiat komunitas tidak hanya ke Al-Hilal. Sebenarnya saya lihat beliau dimanapun antusiasnya untuk menggerakkan komunitas itu sangat besar, tidak tanggung-tanggung gitu, full gitu kan, tidak setengah-setengah, berarti full betul ya. Dan mudah-mudahan kebaikan dan kiprah Kang Dimi dimanapun oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang luar biasa. Terima kasih Kang Dimi. Ini juga terima kasih kepada panitia yang sudah berjuang melaksanakan kegiatan ini, plus juga kepada pengurus lama Kang Arai dan kawan-kawan, pengumuin lama, pengumuin dimisioner, dan juga silakan pengumuin yang lama, pengurus inti yang lama untuk tetap berkiprah di lingkungan Al-Hilal. Ini bisa menjadi penasehat, bisa menjadi teman untuk diskusi bagi pengumuin yang sekarang sedang diberikan amanat, atau juga mungkin bisa jadi pembicara ketika ada HLT, jadi pemandu dan sebagainya. Jadi setelah tidak menjadi pengumuin jangan les aja gitu ya, menghilang bagai air di telan bumi. Jadi saya berharap Kang Ari dan kawan untuk tetap bisa berkontribusi. Apalagi Al-Hilal juga memiliki program-program selain HLT kan, ada komunitas Al-Hilal, ada mungkin program-program yang dibawa langsung dari Al-Hilal yang mungkin memerlukan kontribusi dari teman-teman. Tidak harus sebagai anggota HLT. Misalkan ya contoh, misalkan ada wakaf Quran atau ada pemberdayaan desa di Raja Mandala gitu kan, itu silakan saya mengundang teman-teman untuk bisa tetap berkontribusi gitu ya. Tapi kalau yang pengurus sekarang itu mah bukan lagi silakan, itu mah harus ya, karena kan amanah. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ini amanah dari Pak Hendra ya. Pertama saya akan menyampaikan teman-teman agar kita nyaman dan enak dalam melangkah ke depannya, teman-teman harus sadar dan mengetahui posisi kita gitu. Misalkan begini ya teman-teman, kalau misalkan kita dalam sebuah rombongan itu kan kita fungsinya apa? Nah, ketika kita sadar fungsi dan posisi, maka kita akan bisa menyesuaikan dengan ritme rombongan tersebut. Misalkan kalau rombongan itu kecepatannya 5 km per jam, kita ya jangan cepet-cepet, mendahului nanti. Jadi kita duluan ke sana, kata orang kemana tuh orang? Atau kita terlalu lambat, sehingga yang lain sudah bergerak kemana kita lambat dan cepat. Mungkin bukan berarti masalah kemampuan, masalah benar dan salah, tetapi mungkin karena kita belum memahami sepenuhnya posisi dan fungsi kita berada di organisasi tersebut. Nah teman-teman, HLC ini bagian penting Al-Hilal. Al-Hilal itu mencurahkan pikiran, tenaga, waktu untuk betul-betul mengadakan pengkaderan di lingkungan HLC.
Saya sendiri juga oleh Pak Hendra betul-betul sangat ditekankan untuk agar sampai tidak misalkan dana. Pak Hendra sangat khawatir sekali kalau misalkan dana ini gimana, dananya cukup enggak. Terus misalkan kelancaran, mungkin kita sering teman-teman ya ketika ada HLT training hilal training itu betul-betul kita benar-benar mencurahkan, bahkan pengurus juga dilibatkan, benar-benar support kita tuh luar biasa guys. Kenapa? Karena kita merasa HLC ini, komunitas Hilal Leadership ini betul-betul menjadi bagian yang penting di Al Hilal. Karena saya rasakan juga banyak sekali program-program Al Hilal yang disupport oleh teman-teman. Misalkan kali ini kalau saya MC lah pengawasan ya kasih jangan kerja ya ke HLC. Jadi kita menganggap itu yang pertama. Jadi teman-teman harus gitu ya, bahwa kami menganggap ini penting. Karena apa? Ini teman-teman. Tetapi di balik pentingnya ini teman-teman harus tahu latar belakang Al Hilal sendiri, visi Al Hilal sendiri. Kenapa akhirnya ada HLT? Kan tidak ujuk-ujuk ya. Kenapa agak bikin organisasi misalkan Prisca Alam gitu kan? Kenapa agak bikin organisasi apalah gitu kan, yang contoh yang di luar. Tetapi kenapa HLT? Nah teman-teman harus pahami. Jadi begini teman-teman, ini mungkin sudah banyak diketahui oleh teman-teman. Bahkan kalau Pak Haji Nandang berbicara pasti ini teman-teman sudah pernah dengar juga. Jadi Al Hilal ini yayasan yang lahir dari dari beberapa orang di sebuah keluarga yang memiliki visi suatu saat punya pesantren sebesar Gontor lah gitu, biar gampang bayanginnya kan. Dan ini gratis untuk anak yatim. Di sana anak yatimnya menghafal Quran. Jadi ada anak yatim, ada Al-Quran. Kenapa dua nilai itu yang dibangun? Karena ini juga bagian dari wasiat dari seorang sepuh dari para pengusaha Al Hilal, neneknya dari Pak Hendra sendiri yang mengatakan, ini juga mungkin nasihat bagi teman-teman. Saya sering ulang-ulang dan saya semakin yakin dengan hal ini karena ketemu dengan orang-orang yang mengamalkan ini juga gak ada yang susah gitu. Dan secara johir ya, secara johir itu kan kita nggak bisa melihat orang hatinya kan. Oh, kayak siapa namanya baju kuning? Teh Intan ini ya. Teh Intan kayaknya lagi gak bahagia, gak bisa juga. Teh Intan lagi bahagia, mungkin johirnya aja. Kalau Teh Intan lagi banyak senyum gitu kan ya, berarti ya bahagia lah. Tapi kalau misalkan mainin kerudung jadi mojok gitu menyendiri ya mungkin, tapi nggak juga kan, mungkin johirnya begitu, tapi kan kita hanya melihat dari johir. Secara johir saya melihat orang-orang yang mengamalkan ini oleh Allah dimuliakan, diangkat dunianya ya. Kalau akhirat kan kalau alam, tapi mudah-mudahan juga insya Allah akhirat. Apa wasiat dari seorang ibu tersebut? Pertama yang luar biasa, ibu ini adalah seorang yang tidak bisa melihat, tetapi hafal Al-Quran 30 juz, hafidhuh. Tidak bisa melihat tapi hafidhuh. Saya melek juz 30 g terhafal-hafal pabaliut. Artinya ada sebuah keistimewaan. Dan yang luar biasa, setiap ketemu dengan anak-anaknya, salah satunya adalah pembina Al Hilal Pak Haji Nandang, beliau selalu mengatakan kalau Nandang ingin sukses, kalau Mbak, Teteh, Akang, Mas, semua ingin sukses, pegang dua hal. Salah satunya rumusnya nih, dengan selain rumusnya, tapi ini keyakinan beliau, jimatnya itu gitu. Yang pertama adalah jangan cintai, sayangi anak yatim, cintai, sayangi, santuni anak yatim. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dua itu aja. Kemanapun mau bekerja, mau di Bandung, mau di luar Jawa, silahkan. Dimanapun Anda berada, nasihatnya adalah jangan sayangi, santuni, cintai anak yatim, dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, Yayasan Al Hilal oleh teman-teman pasti bergeraknya di bidang itu kan. Yang pertama adalah kami memiliki 3 tempat di mana di sana dididik anak-anak yatim. Salah satunya di sini. Di sini belum ada yang mondok. Di sini belum mondok, tapi di Cilin insya Allah ada mondok. Bahkan sekarang beberapa anak yatim sudah ada di pesantren di Gontor. Teman-teman saya sering iri ke mereka ya, iri yang baik ya. Anak-anak saya aja belum tentu mendapat pendidikan seperti itu. Tapi mereka alhamdulillah
melalui Al-Hilal syariatnya dengan bantuan para donatur dan mungkin teman-teman bagian juga yang menjadi bagian Al-Hilal bisa bergerak seperti itu, mereka sekarang sudah mengenyam pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan mereka bisa sampai seterusnya, sampai S1, sampai bekerja dan sampai menjadi orang yang juga bisa hidup mandiri, hidup berjuang dan bisa menyantuni, memberdayakan orang lain. Jadi apa nasihatnya? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau tentang anak yatim nggak usah dijelasin panjang lebar. Bahkan Rasulullah SAW pun adalah seorang yatim piatu. Beliau adalah seorang manusia yang ketika lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Kalau zaman sekarang ada Facebook ya. Kalau ada anak yatim udah gede mungkin ada postingan Facebook atau ada album keluarga. Zaman dulu Rasulullah SAW mungkin nggak ada teknologi untuk bisa merekam seperti apa wajah ayahnya. Ketika umur berapa beliau ditinggalkan ibunya? 6 tahun, masih kecil loh 6 tahun tuh. Anak sekarang belum seperti aku kan? Iya teh. Mudah-mudahan juga mulia seperti Rasulullah SAW. Bahkan saking cintanya Rasul pada anak yatim, beliau anak yatim dan dia cinta anak yatim, beliau menyampaikan sebuah hadis yang teman-teman sangat tahu. Barang siapa menjadi kafil, menjadi penjamin, kafil itu bukan hanya menyantuni ya, tapi gini, misalkan ada ayahnya nggak ada, nah ketika ayahnya itu kita yang jamin itu sekolahnya. Jadi bukan hanya ngasih makan aja, bukan hanya ngasih baju aja, tapi betul-betul keseluruhan kehidupan anak yatim itu dijamin sama kafil itu. Ya, karena kita belum mampu ya kita kerjasama, betul kan? Ada yang bagian mendidiknya, ada yang bagian mengajarin Al-Qurannya, ada yang mencari dananya. Donatur pun juga ribuan orang, karena mungkin untuk bisa memelihara anak yatim yang dananya besar. Bahkan insya Allah Al-Hilal punya cita-cita anak yatim itu akan, nggak apa-apa agak panjang sedikit ya sambil nunggu Kang ini, walaupun ini 15 menit ya. Ya. Karena ini amanah dari Pak Hendra. Kenapa ada HLC ini, latar belakangnya teman-teman harus tahu, sehingga teman-teman nanti ketika berjuang di HLC, apalagi Mas Baru, benar-benar menjiwai ini, benar-benar ruh jihadnya itu, ruh perjuangannya ini gitu ya. Ya teman-teman tahu kan, gini teman-teman, sebuah visi yang besar, apa tuh latar belakangnya seperti ini. Ada seorang tukang, 2 orang tukang lagi ngebangun, yang satu ditanya, Kang lagi apa? Saya mau lagi mukulin bata, dipatahin jadi 2, dipasang, katanya gitu aja. Kata tukang yang satu. Ada tukang yang 2, Kang, Akang lagi apa? Saya sekarang sedang berjuang untuk membuat sebuah bangunan yang indah. Dengan cara bata ini saya patah jadi 2, saya simpan, saya sekitar habis sebagai. Bedanya apa? Yang satu gak punya posisi dan gak punya latar belakang, sedangkan dia kebayang bahwa dia walaupun hanya sebagai tukang yang mecah bata, tapi dia sebenarnya lagi berjuang membuat sebuah boneka. Karena kan untuk membangun bangunan tidak hanya tukang tembok kan, ada yang macam-macam, ada yang menggambarnya dan sebagainya. Nah mudah-mudahan teman-teman begitu, walaupun teman-teman bagian dari sebuah organisasi di Al-Hilal, tetapi teman-teman punya visi yang sama dengan Al-Hilal, yang ingin punya perjuangan yang tadi saya sampaikan. Tentang anak yatim ya, barang siapa yang menjadi kafil anak yatim, maka di surga nanti kata Rasulullah akan berdekatan sama saya. Sambil dia mencontohkan tangan. Teman-teman, kalau kita berdekatan sama Rasul di surga, pasti di surga kan? Dan surganya surga tertinggi di Jannatul Firdaus ya, Rasulullah. Bukan di surga yang bawah. Masya Allah, berarti mulia banget. Teman-teman, saya lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, Pak Jamil aja ini yang saya tahu ya, salah seorang motivator atau banyak hal, termasuk Agim yang saya tahu Kang dulu, itu sangat sayang pada orang tua Pak, salah satunya kepada anak yatim. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sekarang sedang ada masalah, sedang ada hajat ya, sedang ada apa, menurut saya salah satu ikhtiarnya adalah coba santuni anak yatim, sayangi anak yatim dengan kemampuan kita. Dengan sekemampuan kita. Kalau kita mampunya hanya ngajarin ikro ya ajarinlah ikro. Kalau kita hanya mampunya dengan memberikan senyuman pada anak yatim, ya berikan senyuman. Karena anak yatim itu manusia, bukan robot, bukan mesin. Kalau motor ya beri bensin saja kan, sudah cukup. Bukan hanya perutnya yang kita lihat, tapi juga kan. Jadi anak-anak itu tidak hanya ingin dikasih sebenarnya, tapi mereka itu ingin disayangi. Sayang kan sangat luas. Dimensinya. Yang pertama,
sayangi, cintai anak yatim. Nasihatnya. Yang kedua, sahabat sekalian, jangan jauh-jauh di Al-Quran. Dan teman-teman, kenapa Al-Quran ini kalau sangat mulia? Karena waktu kemarin sudah tahfidz di Cibiru ini dapat ilmu yang bagus dari pembicaranya ya. Setiap sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Contoh kalau beliau, dari ribuan jutaan malaikat, malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Karena apa? Karena Jibril membawa wahyu berupa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dari 25 nabi yang paling mulia siapa? Rasulullah. Karena salah satu mukjizatnya adalah mendapat wahyu Al-Quran. Dari bulan, 12 bulan yang paling mulia, salah satunya yang paling mulia apa? Karena Ramadan turunnya Al-Quran. Dari malam-malam di Ramadan ada malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. 60 tahun kalau kita di sana mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, teman-teman, berarti kita tuh mendapatkan, kalau doanya itu 60 tahun kali lipat gitu. Kalau kemuliaannya, rezekinya dan sebagainya. Karena apa? Karena di malam itu malam turun Al-Quran. Dan orang-orang pun di dunia ini ada yang mulia, yaitu para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu adalah keluargaku di dunia, kata. Keluargaku itu berarti kan, kalau udah keluarga kan pasti udah dekat banget sama Allah. Karena keluarga. Kalau kita misalkan punya rezeki, punya ini, pasti keluarga dulu kan yang dulu kan, sebelum ke orang. Oleh karena itu, teman-teman, saya lihat ada sahabat saya, seorang mu'alaf namanya Kang Leo. Itu sahadatnya itu 2006 dari Katolik, tapi sekarang sudah menjadi pimpinan mahad yang luar biasa. Ya pokoknya dengan Al-Quran. Dia bilang, saya setelah jadi Islam pernah bekerja di mana-mana, tapi setelah itu saya adalah menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan Allah muliakan. Banyaklah saya, mungkin teman-teman lihatlah orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran. Bahkan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pokoknya teman-teman, Al-Quran. Bahkan kalau menurut saya sih teman-teman, kalau lagi sedih, terlalu sedih, baca Al-Quran. Terlalu gembira juga hati-hati baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kayak yang menetralkan kembali rasa-rasa kita yang sedang terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, terlalu ke atas, terlalu. Saya sarankan jangan sampai sehari teman-teman tanpa baca Al-Quran. Karena kalau teman-teman sudah tidak baca Al-Quran, ini ciri-ciri mungkin hati kita sudah nggak mau menerima kebaikan, hidayah dan sebagainya. Karena nggak mungkin hati ini bisa baca Al-Quran kalau hati kita ada sesuatu. Maka orang-orang yang bersih lah istilahnya yang mampu baca Al-Quran. Makanya kenapa kalau baca Quran tuh baru selembar udah muap ya. Kalau lihat Instagram saja nggak terasa, scroll terus. Oleh karena itu Al-Hilal visinya itu kita akan buat sebuah pesantren, anak-anaknya menghafal Al-Quran dan 100% anak yatim dan gratis. Nah, oleh karena itu untuk membangun visi ini maka dibangunlah beberapa tujuan antara. Tujuan antara itu salah satunya adalah kita bikin cililin. Walaupun kita belum bisa bikin pesantren sebesar Gontor, bikinlah cililin yang udah ada nginepnya, bikinlah gerlong, bikinlah semuanya ada anak yatimnya, ada yang menghafal Quran dan sebagainya. Tujuan antaranya kita membangun kegiatan kita seperti ini. HLT pun adalah tujuan antara kita untuk membangun visi-visi yang lebih besar. Oleh karena itu teman-teman mudah-mudahan merasa di bagian itu, merasa di bagian visi Al-Hilal, bahwa Al-Hilal sudah punya visi. Jadi suatu saat kalau misalkan terwujud visi ini, teman-teman adalah menjadi bagian yang mewujudkan visi ini. Walaupun teman-teman hanya berjuangnya di lingkungan organisasi Al-Hilal, tapi teman-teman menjadi bagian visi itu. Bisa dipahami teman-teman? Sampai suatu saat visi kita tercapai. Oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat, bisa lebih besar jiwanya, bisa lebih antusiasnya lebih keluar karena kita sedang mengusung misi yang lebih besar. Begitu. Jadi kalau tahu misi dan visi, mudah-mudahan teman-teman bisa ke sana. HLT adalah bagian dari seperti itu. Selanjutnya teman-teman
karena HLT itu bagian dari hilal, oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi pesan dari Pak Hendra nih, pesan. Yang pertama di 2020 HLT ada sedikit perubahan, nanti akan diulang oleh Kang Isep mungkin ya. Yang biasanya HLT itu diadakan maksimal 4 kali, minimal 3 kali ya. Untuk 2020 kita hanya adakan 2 kali saja. 2 kali saja. Dan kalau kemarin itu bebas, siapa aja boleh ikut. Kalau asal apa kalau kemarin itu? Asal bikin artikel atau blog ya kalau terakhir kemarin itu. Tapi sekarang syaratnya adalah harus pernah ikut kegiatan Al-Hilal sekali saja. Jadi bukan lagi orang yang gres atau Al-Hilal. Sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan benar-benar nanti walaupun 2 kali Kang Imal, kualitas anggotanya itu benar-benar yang memang sudah tahu Al-Hilal. Sehingga benar-benar kita mendidik orang yang memang sudah tahu Al-Hilal atau pernah ikut kegiatan sekalian. Yang kedua juga ini memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah ikut dalam kegiatan Al-Hilal untuk bisa diberi prioritas dibandingkan yang di luar. Karena juga ada yang mungkin ikut HLT, ya saya ikut saja untuk dapat ilmunya, memang tidak apa-apa karena kemarin aturannya begitu. Nah kalau nanti ada HLT yang untuk umum tidak harus persyaratan itu, nanti berbayar katanya. Kita kan adakan tuh, boleh siapapun ya waktu gak ada persyaratan, asal bayar aja. Tetapi saya lihat formatnya nanti harus ditanya ke Kang Isep ya. Jadi Kang Diki nanti untuk 2020 nanti penanggung jawab dari HLT ini selama ini kan saya langsung. Kalau nanti itu Kang Isep, beliau sedang dalam perjalanan ya. Iya. Teman-teman nanti konsultasi masalah teknisnya operasional seperti apa. Tapi Pak Hendra menyarankan begitu. Pertama 2 kali, yang kedua syaratnya harus ikut kegiatan acara Al-Hilal. Apa tuh HLT? Yang kedua, untuk kaderisasi di internal anggota HLT disarankan teman-teman harus banyak mengadakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Di proyek bentuknya, proyek sosial kan banyak, bisa pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan. Jadi harus banyak turun ke masyarakat. Bahkan saya tuh pernah ikut Asiwok kan. Di Asiwok itu mungkin teman-teman kalau ada rezeki ya ikutlah. Ya, bahkan mungkin Pak Jabil pernah ikut kayaknya. Karena saya lihat ada beberapa metode di nggak tahu Pak Ponimannya mungkin ya itu, tapi salah satu dari 3 pimpinan di Kubik itu kayaknya pernah ikut Asiwok. Karena pas saya juga ikut Kubik Leadership, saya lihat ada metode yang sama atau mungkin walau alam ya, tapi ini prediksi aja. Jadi di Asiwok itu ada basic, advance. Saya baru ikut basic, advance nggak ikut karena lebih mahal. Ada basic, intermediate, advance. Basic masih di ruangan, intermediate masih di ruangan, yang advance yang luar biasa. Advance itu pelatihannya sebulan. Kata dengar dari mentor saya, dan itu pelatihannya nggak ada lagi ceramah begini, langsung aja dikasih proyek. Tuh di sebuah tempat kumuh ada masalahnya adalah jambannya ini nggak higienis. Anda didik masyarakat sampai pada tahap dia bisa. Nah itu kan benar-benar bagaimana menggerakkan orang, dana, potensi yang lain, dan merubah kultur orang kan nggak mudah sebulan. Nah, oleh karena itu menurut saya di HLT kan nanti ada trainingnya nih. Kita dulu ada rencana sampai ini, tapi kayaknya udah 1 kali aja. Tapi untuk kaderisasi teman-teman agar menjadi pemimpin yang hebat, teruji dan tangguh, ada memang harus turun ke masyarakat. Ujian terbesar pemimpin adalah ya di masyarakat. Teman-teman kembali ke kampung, kembali ke masyarakat, dekat dengan masjid, teman-teman kalau punya jiwa kepemimpinan pasti minimal lah ngelola DKM juga. Tapi kalau misalnya nggak punya leadership, ya sudah bahkan ketika maaf ya jangan sampai lah ada seorang yang meninggal, orang setelahnya nggak tahu gitu dia di mana, kerjanya apa, kan ada yang kayak gitu saking sibuknya zaman sekarang. Jadi ya yang kedua ya amanah dari Pak Hendra adalah yang pertama kan format pelatihannya hanya 2 kali. Tolong dicatat ya Kang Imal, sama teman-teman pengurus. Pertama hanya 2 kali, tetapi syaratnya adalah harus ikut dulu. Contoh begini, misalkan dia jadi ikut panitia wisuda tahfidz, berarti dia boleh jadi ikut HLT. Ikut jambore boleh. Dan selama juga begitu kan memang ya, walaupun tidak diformalkan kan ya. Kang Ara kan ikut jambore dulu ya. Jambore dulu Pak. Jambore atau juga jodoh dulu.
Yang boleh empat. Oh iya, coba ya. Siap. Jadi harus ikut dulu kegiatan sekali saja. Itu udah tiket dia bisa. Dan itu tiket itu boleh dimanfaatin, boleh enggak kan? Tapi tanpa ikut itu, mohon maaf, 2 kali dalam setahun ini kuota yang tidak bisa digunakan oleh orang. Berapapun jumlahnya nggak apa-apa. Kalau cuma ada 10 ya 10 nggak apa-apa. Tapi benar-benar ini adalah member HLT itu yang berkualitas, memang ingin berjuang di akhirat. Dan nanti itu kaderisasinya Kang Imal coba dibuat program-program sosial. Dananya di mana, pertanyaan kan? Dananya adalah insya Allah dari Ladha Hilal. Kita bisa menjadi mitra untuk penyaluran. Karena Hilal itu ada 10% yang akan kita gunakan untuk wakos-wakos itu dari dana yang masuk ke Hilal. Nanti kerjasamanya sama Kang Andri, bikin ide. Kayak kemarin saya kan tanya ke Kang Imal ya, karena mungkin Kang Imal lagi masih ketika ada banjir di Sapan ya, banjir dari kolot kemarin ya. Nah, saya mau turun enggak? Kalau mau turun mah enggak, kita siapin dananya. Kalau selama ini kan kita hanya kerjasama sama pos aja, forum organisasi Jakarta kan. Kalau sekarang mungkin bisa dengan teman-teman. Tidak harus itu. Misalkan bikin apa lagi? Bikin donor darah misalkan. Tapi yang itu tujuannya itu bukan hanya menyalurkan ini ya, kan tujuannya pengkaderan gitu loh. Jadi harus sebanyak-banyaknya yang terlibat. Kalau misalkan yang terlibat pengumumin semua, ya artinya berarti yang terkader pengumumin saja. Coba anggota dilibatkan agar mereka juga memiliki manfaat dari proyek itu. Yang pertama itu, yang kedua tentang wakaf. Selanjutnya adalah teman-teman HLC adalah bagian dari Al-Hilal. Oleh karena itu teman-teman nanti terus harus koordinasi kalau mau mengadakan hal-hal yang mungkin tidak biasa, gitu kan. Komunikasinya ke siapa? Ke Kang Isep supervisor ini, tolong jawabnya ya. Selanjutnya juga kayak kemarin ya, misalkan nanti itu tidak salah teman-teman karena Mang Ahlal belum mengeluarkan semacam SOP yang ini ya. Jadi contoh kayak poster lah gitu kan. Nah, terus kayak apa, ukuran logo dan sebagainya. Nanti kita harus keluar, nanti Kang Isep yang buat. Sehingga teman-teman itu udah, kalau ada juknis ya, juknis. Ini juknisnya itu, jadi tidak hanya lisan, tapi nanti semua tahu. Kalau mau bikin poster itu ada juknisnya begini, biar brandingnya sama-sama muncul. Kayak gitu ya. Setiap mengadakan kegiatan, karena HLT ini semua dananya diambil dari lembaga Amil Jakarta Hilal, Ladha Hilal. Jadi semua kegiatan HLT harus mencantumkan logo Ladha Hilal, gitu ya. Jadi harus mengatasnamakan Ladha Hilal. Jadi insya Allah teman-teman HLT ini kita jadikan program penyaluran pemberdayaan dakwah. Jadi ada dalam program penyaluran itu ada kesehatan, ada ekonomi, ada pendidikan, ada dakwah. Nah itu salah satunya dakwah. Jadi ini kita adalah bagian dari dakwah. Teman-teman silahkan bikin acara sekreatif mungkin. Proyeknya bisa berupa fisik atau bisa berupa non fisik. Non fisik contohnya gimana? Contoh misalnya yang non fisik. Kalau fisik kan pemberian bantuan yang ada fisiknya kayak beras, makanan. Yang non fisik bisa gimana? Pelatihan betul. Soal pelatihan dai misalkan. Mungkin teman-teman lihatlah kita wilayah bergeraknya Jawa Barat. Jadi boleh nanti Kang Acep orang Tasik ya. Kalau misalkan di Tasik ada hal yang bisa dijadikan proyek, mangga gitu. Apalagi nanti komunitas Al-Hilal kan akan buka cabang-cabang kan di berbagai kota dan kabupaten, itu juga bisa sinergi kan. Jadi bisa yang fisik. Nah, sebelum saya tutup, coba dari teman-teman yang ada di sini langsung ini mah spontan aja, ada ide apa misalkan yang berupa proyek sosial atau apa? Penyuluhan apa tadi? Penyuluhan apa guys? Penyuluhan pranikah. Boleh apa dakwah juga, keluarga sakinah misalkan. Atau apa mungkin dari itu? Keusahaan, betul, bisa. Pelatihan keusahaan buat pengurus. Jadi pendampingan saya, jadi nggak hanya ngasih bantuan berupa modal, tapi dikasih modal juga, tapi didampingi. Soalnya kan kalau saya cuma dikasih modal, pas nanti kalau HLC bisa mengadakan itu, mangga, luar biasa. Kenapa Ayo mungkin kepikir tapi nggak ada orangnya? Ya Ayo kan tahu sendiri, itu aja kan. Lo lagi. Makanya perlunya teman-teman ini untuk yang bisa mengimplementasikan program-program itu. Kang Arai mau nangacung, silakan. Contoh. Kalau yang dari tahun kemarin sih udah
kebayang ya sebenarnya Al-Hilal Festival. Al Festival. Jadi selama 1 hari full ada kajian, ada segala rupa, atau misalnya 2 hari juga bisa di satu tempat. Pokoknya di sini tentang Al-Hilal semua. Bisa, boleh itu bagus. Yang tahun lalu sempat direncanakan tapi nggak jadi. Mangga ya, itu silakan ditangkap oleh pengurus inti kalau itu mau dilaksanakan. Jadi teman-teman, syaratnya itu 3 kan kata Pak Hendra tuh. Pertama, jangan melanggar agama, jangan melanggar hukum positif Indonesia. Yang ketiga adalah jangan melanggar peraturan Al-Hilal gitu kan. Mungkin nanti harus, kalau pertanyaan kan belum terkodifikasi ya, minimal koordinasi sama kita. Siapa tahu itu kita merasa kurang cocok misalkan pemberdayaan waria kan bagus juga, tapi apakah Al-Hilal boleh atau enggak itu kan jadi pertimbangan Al-Hilal. Tidak melanggar agama nggak juga kan, karena bisa dakwah kan. Ada beberapa pesantren di Jogja itu yang memang binaannya adalah teman-teman yang seperti itu, bahkan ada beberapa yang sudah tobat kembali menjadi laki-laki dan sebagainya. Tapi apakah Al-Hilal mau ke sana, itu kan harus tanya dulu itu, karena itu benar-benar ekstrim gitu kan. Kayak gitulah. Jadi 3 ya, jangan melanggar agama, melanggar hukum positif Indonesia, dan koordinasi sama Al-Hilal kalau ada hal-hal yang teman-teman mau kerjakan di luar hal yang biasa. Kalau HLT itu mah silahkan aja, pelatihan karena udah biasa. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman. Kang Imal, jadikanlah setahun ini adalah laboratorium buat teman-teman praktek untuk melatih. Di sini tempatnya salah, tempatnya berani teman-teman. Tempatnya salah berarti bukan berniat salah ya, tapi kalau salah kita gak apa-apa, kalau gak berhasil gak apa-apa. Nah mudah-mudahan setahun ke depan Imal yang baru, Acep yang baru, Ilian yang baru, Ungin yang sekarang namanya tidak satu persatu menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi dari yang sekarang. 2 Februari 2020 akan berbeda dengan 2 Februari 2021. Harus cantik sekarang ya. Oh hebat. 220 Berarti ada tangan jelek. Jadi jangan sampai teman-teman tahun ke tahun kita gak menambah apapun, gak menambah ilmu, gak menambah pengalaman, gak menambah teman, relasi, itu jangan sampai. Jadi mungkin kita gak menambah uang terlebih dahulu, mungkin kita memang secara omset atau keuangan kita belum nambah, tapi yang gak boleh adalah kita gak menambah iman, gak menambah ilmu, gak menambah pengalaman, gak menambah kebermanfaatan, gak boleh. Karena itu tanpa uang pun masih bisa dilaksanakan. Itu risiko dari apa yang kita lakukan secara baik, secara sungguh-sungguh. Itu teman-teman, selamat bekerja bagi nanti ya, setidaknya setelah acara dengan talkshow dengan Kang Diki. Tapi sebelumnya kalau nanti mungkin Kang Isep yang memberikan sambutan, selamat berjuang Kang Imal dan kawan-kawan, dan terima kasih Kang Arai yang sudah mengantar ke gerbang pelantikan ini, karena tugas pengurus lama itu adalah sampai pelantikan. Kang Arai itu disebut gak berhasil kalau gak terpilih pengurus baru gitu. Dan sampai suksesi, termasuk juga Kang Imal juga. Kang Imal tugas beratnya adalah selain mengerjakan program, sampai nanti ada 2021 ada pengurus inti yang baru. Selamat berjuang, semoga Allah ridho dengan usaha kita, dan ini menjadi ladang amal, ladang jihad kita, perjuangan kita. Sekali lagi, dari visi besar kita adalah ingin membuat sebuah lembaga pendidikan yang besar di Indonesia ini, khusus anak yatim, mereka menghafal Quran dan gratis 100%. Mereka akan dikirim ke perusahaan universitas terbaik, ke Gontor, ke Al-Azhar, bahkan saya rencananya banyak anak-anak kita tuh ada yang jadi dokter, jadi arsitek dan sebagainya, sehingga suatu saat mereka akan kembali menjadi sumber daya yang hebat walaupun mereka yatim. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua HLC periode 2019-2020 serta pembacaan LPJ oleh Kang Arai. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sambil jongkok aja nggak apa-apa ya, sambil duduk kayak nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke teman-teman semua, kalau misalnya bicara sambutan seperti sih nggak pantas ya saya sambutan di sini. Bukan nggak pantas sih, tapi apa ya? Karena sambutan itu tadi udah disampaikan banyak kan oleh Pak Iwan. Tapi sedikit cerita sih, kenapa menjadi ketua HLC? Sebenarnya kalau dari awalnya itu bukan ketua HLC-nya. Yang awalnya menjadi ketua HLC itu adalah Kang Depna Purnama. Dan jujur saya pun agak kaget sih ketika bulan Oktober pas muncul SK baru gitu kan, ketika ditanya kepengurusan HLC siapa aja, saya kasih datanya semuanya termasuk dengan nama Kang Depna sebagai ketua ke Kang Asep. Coba pas SK muncul, Masya Allah ada nama saya jadi ketua di situ gitu kan. Tapi ketika misalnya sudah turun SK, ya sudahlah, mau nggak mau saya ambil amanah itu gitu kan. Karena kalau tidak diambil, ya mau dibagaimanakan lagi gitu kan. Cuma selama kepengurusan saya, selama saya menjadi ketua itu, hal yang saya pikirkan bukan cuma sekedar bagaimana sih HLC ini bisa jalan, bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana bisa mencari kader-kader baru, orang-orang baru yang bisa meneruskan HLC ini sampai ke depannya kayak gimana gitu kan. Itu sih yang saya pikirkan, dan alhamdulillah dari pemilihan terdapat 4 calon ketua, yaitu Kang Iba, Kang Ismail, Kang Imam, dan Kang Ilyan. Alhamdulillah terpilihlah Kang Imam. Tapi jujur, awalnya saya nggak milih beliau. Asli, saya udah dari awal tuh udah nggak ini. Janganlah, kasihan gitu kan, bisa repot juga saya. Asli beneran. Nggak, karena saya tahu gitu kan beratnya menjadi ketua itu seperti apa gitu kan. Iya, bukan dimarahin sih Pak, kalau itu mah udah biasa sebenarnya. Cuma beratnya mengemban amanah itu seperti apa, udah kebayang gitu kan. Nah ditakutkannya Imal tuh ya kayak gimana gitu kan. Cuma setelah ngobrol sama salah seorang pengurus Kang Hanafi, ada satu poin penting yang membuat saya memilih beliau gitu kan. Jujur kenapa saya bilang ini gitu kan, karena awalnya jujur saya udah menitipkan ke salah satu calon. Saya udah japri, Kang nanti nitip ya HLC gini. Saya bantu dari belakang, gak bakalan maju ke depan, kayak gitu aja. Cuma ketika pada akhirnya saya memilih beliau karena satu poin penting itu yang pernah saya sebutkan di Instagram gitu kan. Itu sih. Nah, kalau untuk kepengurusan saya dan Depna, sedikit laporannya boleh langsung sekarang. Oke. Alhamdulillah, selama 1 tahun kami menjadi pengurus HLC, selain HLT 13 yang dilaksanakan pada 30-31 Maret 2019, HLT 14 yang dilaksanakan pada 3 dan 4 Agustus, dan HLT 15 yang terakhir kemarin 30 November serta 1 Desember, HLC Hikmat 2019 telah melaksanakan 12 program. Di antaranya adalah yang pertama, pelatihan kepenulisan pada 16 Maret 2019, HLC Peduli Pray for Ujung Berung pada 6 April 2019, HLC Peduli Aksi Peduli Bandung Selatan pada 28 April 2019, Buka Bersama HLC 26 Mei 2019, Halal Bihalal HLC tanggal 23 Juni, kajian pra-event Jambore Al-Hilal yang bekerja sama dengan panitia Jambore pada 25 Agustus, pelatihan kewirausahaan pada 31 Agustus, Jambore Anak Yatim Al-Hilal, karena sebagian besar emang anak-anak HLC semua ya, pada 19 dan 20 Oktober, Popdar dan Talk Show Inspiratif bersama alumni HLT pada 1 Desember. Yang ke-11, Rihlan dan pemilihan ketua HLC pada 11-12 Januari 2020, serta yang terakhir 2 minggu yang lalu pemetaan karakter pengurus HLC pada 18 Januari 2020. Oke. Sedangkan untuk kegiatan online-nya yang berjalan beberapa saat tuh Hayu Ngobrol Biar Kenal dan Mahfuzat yang di Instagram. Kalau HMBK sendiri kenapa nggak berjalan? Ada banyak faktor sih, karena kecenderungan orang sekarang untuk membaca banyak-banyak di
WhatsApp itu agak sedikit membosankan gitu kan, dan jarang orang yang benar-benar online melihat dengan baca itu banyak gitu kan. Itu pengalaman saya dari mengelola beberapa program yang sama di beberapa grup yang lain gitu kan, kecuali emang benar-benar mencari ilmu yang emang mengkhususkan waktunya. Tidak banyak yang saya sampaikan, cuma satu saja. Mungkin kembali kepada niat kita masing-masing seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dari visi eksternal Haji sendiri, yaitu membantu yayasan untuk mewujudkan visi dan misinya. Dan juga mungkin untuk bekal pada teman-teman ya, tadi setelah dibacakannya laporan LPJ dari Kang Arai, mungkin tugas kita dari sekarang itu mencatat keseluruhannya dari mulai sekarang hingga nanti mungkin sertijab yang akan datang mungkin ya. Tidak akan banyak juga pada teman-teman. Saya doakan berteman-teman semoga dijaga kesehatannya untuk mengikuti haji ini, dan semoga betah di sini karena banyak sekali tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi dari sini ya. Dan jangan aneh ya ke depannya, mungkin menemukan sesuatu yang ya di luar gitu kan. Jangan aneh, saya titipkan pada teman-teman. Terima kasih juga. Mungkin sekian saja karena mungkin pemateri sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa bertemu sama teman-teman semua, sama Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan, sama Kang Dimi, luar biasa, sudah lama gak ketemu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kerahmanannya lah kita bisa berkumpul di sini. Luar biasa sekali. Teman-teman sangat beruntung bisa berada di sini. Kita berada di komunitas atau wadah yang begitu luar biasa memfasilitasi kita untuk bisa berbuat baik, untuk senantiasa menjaga hidayah kita yang luar biasa. Allah memberikan nikmat yang sangat besar sekali setelah nikmat iman kita adalah nikmat hidayah. Dan semoga dengan wasilah wadah ini, HLC ini, Hilal Leadership ini, semoga Allah senantiasa menjaga hidayah kita, karena itu yang paling penting. Dan semoga kita bisa berkontribusi dengan apa visi-visi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, karena itu begitu luar biasa sekali. Kita bisa mengaplikasikan dakwah kita dan berkontribusi untuk umat, itu yang paling penting. Baik, ini sesi perkenalan dulu kan ini. Oke, iya, perkenalkan tadi seperti yang sudah Kang Dimi bilang, saya Diki Budiawan. Istri saya namanya Rani Dini Pertiwi. Anak dua, yang satu laki-laki yang paling besar baru 3,5 tahun, yang paling kecil bungsu belum bungsu lah, insya Allah karena nambah lagi. Baru di 11 bulan berarti sekarang, itu di Februari, sekarang 1 tahun. Alhamdulillah saya tergabung di Hilal HLT ini di angkatan kedua. Sangat beruntung sekali dapat kesempatan untuk bisa ikut HLT, karena ya ini seperti yang tadi saya bilang, wadah yang sangat luar biasa, memberikan fasilitas kepada teman-teman semua, kepada yang ingin menggodok dirinya menjadi seorang leader. Karena sebenarnya kita itu sudah secara fitrahnya, yaitu khalifah fil ard, kita itu seorang pemimpin, dan sekarang kita mendapat ilmu dan asahan yang begitu luar biasa difasilitasi oleh Al Hilal untuk bisa menjadi seorang leader-leader yang bermanfaat tentunya. Terus untuk aktivitas sendiri, saya sekarang warung ayam di Kosambi, dan untuk kegiatan aktivitas mungkin saya daripada di kantor lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid Al-Latif. Mungkin kalau teman-teman yang suka ke Masjid Al-Latif pasti sering ketemu saya. Saya mungkin di kantor cuma 1 jam 2 jam, tapi di Al-Latif bisa 8 jam. Itu untuk aktivitas saya dan lain-lain. Oke.
Itu aja perkenalannya kan lucu. Kang Diki waktu itu latar belakang tiba-tiba tahu HLT dari siapa sih? Yang pasti dari Kang Dimi. Atau Abi? Dari saya lupa ya. Karena Kang Dimi itu adalah sumber informasi Kemenkominfo. Iya, karena Kang Dimi itu selalu dari dulu sampai sekarang kan luar biasa kebermanfaatan ini di mana-mana di komunitas. Mungkin orang yang para aktivis komunitas itu nggak ada yang nggak kenal dengan sosok Kang Dimi ini. Karena sumber informasi ini, meskipun saya dulu ya kebetulan memang diamanahi sebagai ketua pengurus Bank Subuh, tapi sebenarnya yang aktif itu Kang Dimi yang luar biasa itu Menteri Luar Negeri. Buka usaha akikah dan usaha kuliner, boleh dong ceritain dari proses dari bawahnya gimana sih sehingga sampai saat ini sudah ada akikah. Wah, aktif ya? Akikah latif dan ayam jagung itu. Kalau prosesnya kenapa buka kuliner? Karena saya berkidahar. Iya, karena biar nggak makan ke orang lain, makan di tempat sendiri gratis gitu. Iya, simpelnya kayak gitu. Berarti yang suka itu bikin hotel ya? Iya. Bikin kosan lah, Simpelnya kayak gitu ya. Ya, sebenarnya sih. Tapi alhamdulillah, karena saya juga pernah bekerja. Saya kerja di Indosat 7 tahunan lebih. Saya kerja di Indosat 7 tahunan. Terus mengelola yang CEO lah, atau mengelola yang saya dari nol ngebangun brand Muslim selama 3 tahun sampai alhamdulillah sekarang udah besar, baru berfungsi itu bangun. Dan setelah itu saya mulai, sebenarnya dari proses itu dia saya udah mulai usaha gitu, termasuk buka kuliner ini. Dan yang pasti sebenarnya awalnya memang buka usaha ini berawal dari keresahan sih, yaitu pengen buka lapangan kerja, terus pengen melibatkan banyak orang, baik itu keluarga ataupun teman-teman. Dan alhamdulillah sebenarnya sih, makanya semasa ini saya tidak terlalu terlibat dalam operasional gitu, dari baik di warung si jagung ataupun akikah. Saya sampai ya sekarang untuk saat ini itu tidak terlalu banyak tercampur mengurusi operasional, karena memang saya sudah serahkan ke orang lain, delegasiin untuk warung si jagur, sok mangga kelola yang untuk akikah latif, meskipun saya sendiri yang kelola, tapi saya udah jarang operasional gitu, karena udah ada yang kerja. Karena memang saya sendiri ya pengen tetap bermanfaat gitu untuk hal lain, pengen tetap bisa mencurahkan saya untuk umat gitu. Nah, meskipun saya sekarang kan punya misi pengen ngebantu usaha-usaha orang lain, ya sekarang tetap mencari solusi, mendevelop bisnis baru dengan sama-sama berjamaah sama orang lain. Itu sih awalnya mungkin berawal dari keresahan dan memang menciptakan peluang juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, marilah kita dengarkan pembacaan surat keputusan Ketua Yayasan Al-Hilal Bandung tentang susunan kepengurusan Hilal Leadership Community masa hikmat 2020. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan satu, mengesahkan susunan pengurus Hilal Leadership Community masa hikmat 2020. 2. Memberhentikan secara hormat pengurus Hilal Leadership Community masa hikmat 2019. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Februari 2020. Yayasan Al-Hilal Ketua Yayasan tertanda Bapak Hendra Setiawan SEMM. Selanjutnya saya akan bacakan susunan pengurusnya. Kepada nama-nama yang saya sebutkan dipersilakan untuk maju ke depan untuk bersama-sama ikrar pelantikan. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, silakan Ketua Umum. Kita dalam agama kita, dalam perjuangan kita untuk masyarakat, untuk umat. Naskah pelantikan pengurus Hilal Leadership Community masa hikmat 2020 pada hari ini, Minggu 3 Februari 2020,
atas nama Ketua Yayasan Al-Hilal Bandung, saya akan mengukuhkan dan melantik saudara-saudara menjadi pengurus Hilal Leadership Community masa khidmat 2020. Harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara semua telah siap untuk dilantik menjadi pengurus inti Hilal Leadership Community masa khidmat 2020? Siap. Saya mohon ulangi, semuanya menjawab. Apakah saudara-saudari telah siap untuk dilantik menjadi pengurus inti Hilal Leadership Community masa khidmat 2020? Siap. Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Satu kata, satu kalimat. Mudah-mudahan ini menjadi ikrar kita di hadapan Allah. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk agama kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyina wa rasulah. Nabiyyina wa rasulah. Saya berjanji bahwa saya sebagai pengurus Hilal Leadership Community masa khidmat 2020 akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai pengurus Hilal Leadership Community. Yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai pengurus Hilal Leadership Community masa khidmat 2020. Sesuai dengan ketentuan kaidah yang berlaku di lingkungan Yayasan Al-Hilal. Hanya kepada Allah lah saya mengabdi. Dan hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Amin. Terima kasih. Saya akan sampaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini atas nama Ketua Yayasan Bapak Hendra Setiawan SMM, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas nama Ketua Yayasan Al-Hilal Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melantik saudara-saudara semua sebagai pengurus inti Hilal Leadership Community masa khidmat 2020. Semoga Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa selalu memberikan keberkahan dan petunjuk serta pertolongannya, kekuatan dan lahir batin kepada kita semua untuk menjalankan amal ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.